selamat datang di rumah saya, GTH saya. Tapi saya minta tolong perkenalan dulu, mulai dari sini. Kalsennya, namanya, boleh? Baik, terima kasih. Om Raja Pesat. Sedangkan nama saya Sigit Priyotomo dengan call sign Yankee Golf One Bravo Eko Golf dari kota Bekasi. Terima kasih. Dan sebelah saya silakan. Saya Pak Rizal Yusuf, biasa dipanggil Icang. Saya Yankee Golf One Bravo Eko dari kota Bekasi. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ade Sumarna, dipanggil Jalim. Yankee Charlie Zero, saya juga Unicorn. Terima kasih. Ini ya, kamera ada dua ya, jadi kita bisa langsung enak ngobrolnya. Mau pakai yang ini atau gini, sama aja. Gini, saya sebenarnya pengen tahu sih, kalau dari pertama saya suka radio komunikasi karena dari ayah saya. Jadi mungkin saya cuma bisa meneruskan aja apa yang sudah dilakukan oleh ayah saya dan bisa saya kembangkan sampai sekarang. Nah, teman-teman ini, mengapa kalian suka radio komunikasi dan dimulainya dari kapan? Silakan. Ya emang kalau saya sih pribadi memang suka senang aja dengan komunikasi, jadi bisa menambah saudara. Oke. Di samping itu juga menambah wawasan kita dalam berkomunikasi juga. Itu pribadi saya ya. Dari mana? Dari kapan itu? Saya berkomunikasi dari tahun 2015. Waduh, 2015 saya. lama banget. 2015 saya. 2015 sampai sekarang berarti udah lebih dari 10 tahun. Hampir 10 tahun ya. 9 tahun lah ya. Kurang lebih 9 Nah, tahun 9 lah. tahun ya. Di 2015 itu saya juga belum punya PlayStation, baru teman-teman aja. dapat doang istilahnya ya. Oke. Jadi nge-break di tempat teman, komunikasinya gitu. Terus kamu Cang? Saya nggak ada basic. Kalau dari orang tua sih memang ada bawaan dari militer ya. Oh, oke. Gitu, sempat juga dulu tahun-tahun 90-an saya main radio komunikasi HT. Zaman dulu tuh sempet sama tetangga-tetangga gitulah. Iseng-iseng main-main HT karena dulu kan orang tua rata-rata punya. Terus ya udah berjalannya waktu ya hilang aja begitu Om. Ketemu itu 2001 kali ya. 2021 maaf. 2021. 2021 zamannya mendekati Covid. Iseng-iseng sering buka-buka YouTube. Lihat-lihat, ini seru juga ya, kembali kayak dulu gitu. Karena saya juga senang teknologinya, apa ya, kok bisa ya komunikasi dengan antena yang sekian seperti itu, kita bisa komunikasi yang jauh-jauh sama teman-teman, terus ngobrol-ngobrol iseng di depan komplek lah gitu. Ngobrol sama tetangga, itu tuh ada teman, itu dia biasa main HT segala macam. Terus disambung-sambung ternyata ini orangnya. Ketemunya dia. Saya sering lihat, memang beliau ternyata teman kakak ipar saya. Itu Om Sigit orang tetangga komplek lah gitu. Oh gitu ya, udah ngobrol udah. Akhirnya terjadilah sebuah base station di rumah. Ngebreak. Sekalian bahasa udah bukan bahasa lagi saya udah kejebur itu udah kejebur sampai tenggelam gitu. Sampai sekarang akhirnya saya bikin ya base station yang alhamdulillah bisa komunikasi sama teman-teman yang jauh, yang dekat gitu. Ya, apa ya, teknologi yang memang saya bilang lama, walaupun juga sebenarnya tetangga-tetangga saya itu di rumah banyak juga gitu. Ada beberapa teman rekan yang memang breaker lah bahasanya dulu kan, sampai ada yang punya teleskoping tuh hanya jarak 3 rumah doang tetangga. Cuma saya dulu nggak terlalu tertarik. Karena memang belum suka. Karena dulu belum terlalu tertarik hal-hal seperti itu, ya ternyata ya sekarang nyebur. Tapi ya itu, dengan adanya saya bisa main hobi lah ya, hobi yang seperti ini, akhirnya bisa kenal Om Gali, bisa kenal Om Gajah Pesing ya kan. Kalau nggak main seperti ini mungkin kita belum tentu kita bisa silaturahmi. Saya apalagi dari Bekasi ke sini
Udah seneng banget. Walaupun dulu sering ngeliat konten ya Ling ya. Nontonnya di konten mulu. Sekarang ketemu orangnya langsung nih kan. Luar biasa nih kan. Gitulah. Om Kali gimana nih Om Kali? Kalau saya awal mula kenal radio awal itu di 100 meter atau yang sering Cepetan berarti ya. atau yang sering itu dulu Oh, intercom, intercom. yang lebih sering intercom. Waktu itu terinfluence sama kakak ipar yang sering main nge-break di intercom, pakai tarik kabel sono sini, kawat kabel sono Oh, iya, sini. iya, itu. Nah, akhirnya belajar komunikasi itu dari situ. Setelah break kena penertiban, diberesin semua, hilang, hilang. Sengaja dihilangkan berarti ya. Akhirnya nggak lama kemudian diperkenalkan oleh lingkungan menggunakan handy transceiver iPhone 2N untuk di 2 meter. Ya betul, untuk 2 meter. Awalnya pakai helical. Oh, iya, iya, iya. Akhirnya dapat saran pakai antena yang di atas, yang bagus. Ringo waktu itu, Ringo Taurus. Udah lama itu. Itu waktu itu waktu di intercom itu tahun 86 87 tuh menarinya. Setelah tahun 90-an 91 lah baru kenalin tuh sama handy transceiver 2 meteran. Udah ngerasa nyaman, pakai antena tinggi bagus, teman bisa lebih jauh, Bisa kemana-mana. bisa kemana-mana. Ya udah akhirnya KSO lah ya, sering ngobrol sampai tahun 95 off, break, nggak memancar sama sekali selama 10 tahun. Alasannya? Alasannya karena ada hal yang lebih penting daripada nge-break pada saat itu ya. Pacar. Ya. Akhirnya 10 tahun kemudian tahun 2003 kembali lagi. Baru-baru ini berarti ya? Nah, iya 2003 lah. Nah baru-baru ini karena waktu itu nggak tahu radionya kemana, ada kan unit baru lagi nih, nge-break lagi gitu kan, ngomong. Udah sampai sekarang, alhamdulillah semenjak jadi breaker ya orang konten-kontenan. Iya teman saya banyak kenal sama Bang Icah sendiri, sama Om Sigit, sama Om Tias, kan dari konten-kontekan. Nah makanya alangkah baiknya mendingan nge-break daripada WA. Kan banyak sekarang kan, apa-apa punya radio, WA grup dibanyakin, jadi admin. Ya kan? Bagaimana kalau kita bubarin tuh ya? Percuma punya call center segala macam dari WA grup, ngapain punya call center, ya kan? Betul. Setuju kan sih gitu? Demikian Om Tias. Siap. Di lokal ya itu doang orang. Itu kalau secara resmi kalian daftar itu di organisasi ya. Ini kan kita ada 2 organisasi, Rapi sama Orari ya. Berarti yang pertama kali itu apa? Dari Om Sigit? Saya pertama kali di Rapi. Di Rapi ya. Itu sebetulnya dari 2009 saya udah punya. Udah punya 2009? Iya. Oh, udah lama. 2009 saya udah punya. Itu waktu itu zamannya kita masih di Paguyuban. Karena kasusnya 28 ini di Paguyuban. Kita mengadakan arisan. Jadi arisan itu tidak diambil. Iya, jadi pencetusnya itu dulu Om Darwin 9Eng. Oh. Dia lah pencetus yang bikin arisan konsen ini. Kalau nggak salah orangnya tinggal di Bintara kalau nggak salah. Bukan di Bintara, Om Darwin sini di kebun kopi di kebun apa itu? Alah, Coba ada Duren Sawit. Duren Sawit juga. Dia kan dulu kan ketua wilayah kita. Iya, lupa. Ini pas menjak ketua wilayah itu, nah dia tuh. Jadi kalau dapat Dapat itu, konsen. jadi dapetin konsen, nggak diambil uangnya. Oh. Nggak diambil uang. Jadi misalnya Om Tias dapat nih bulan ini, langsung diurus sama Om Eng ini. Diurus keluar. Jadi paguyubannya dulu teman-teman belum pada punya konsen Belum lagi. punya konsen paguyuban itu. Terus yang di Orarinya kapan? Dan di Orarinya ini Baru kita baru ya, tahun berapa? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu lah. Bareng saya nih. Ya, baru. 2022 lah, 2021. Setelah COVID itu. Setelah COVID. Setelah COVID. Pas COVID
pakai sarung tangan, pakai Oh, iya. masker, udah ngerjainnya bener. Waktu kita lunar. Untung nggak pakai APD. Dia pakai sarung tangan benar. Iya wajib. Sarung tangan, masker. Di rumah pakai dirapi dulu atau? Nah, sama dirapin lagi Dirapi dulu. sama beliau. Nah, Kalau saya tahun 2021 ya gitu. 21. Pokoknya saya pertama kali bikin base station tuh sama dia, setahun saya nggak bikin konsen dan saya hanya dengerin om. Saya nggak mau ngomong, malu karena belum punya konsen. Saya bilang sama dia, saya mau ngomong kalau saya sudah punya konsen gitu. Karena dulu lokal saya kan lokal 4 Bekasi Utara, bensinnya 14210 ya, 210 lah bahasanya. Saya hanya dengerin semua teman-teman. Sebelum saya punya konsen saya nggak mau ngomong sih. Kayaknya saya berani sama dia bikin konsen, baru mau mulai ngomong tuh saya di rapi ya, Di Rapi ya. ya. Terus orarinya? Orari sama bareng sama dia. Lah, Saya sama dia satu ini karena dulu kan dasarnya saya di Rapi, teman-teman juga banyak di Rapi. Untuk merangkak ke orari itu dulu agak-agak takut lah, mungkin kan karena banyak simpang siur. Simpang siur bahasa tentang Kalau di ada ini ujian itu kali ya. itu satu dan sebagainya lah bahasanya kan. Akhirnya coba-coba komunikasi sama teman-teman, juga kebetulan tetangga juga banyak yang pada di konsen orari. Gampang kok, cuma syaratnya gini-gini, belajar di Sinau. Ya udah saya belajar segala macam. Dan saya beranikan diri berempat ya, berangkat dulu ya, berempat. Jadi saya ini Yankee Golfan Bravo Eko Golf Sigit, saya Yankee Golfan Bravo Eko saya sendiri. Terus ada Ferli teman dari Cikarang, Yankee Golfan Bravo Delta Uniform, itu sering deh. Sama Yankee Yankee Golfan Bravo Delta X saya Om Rio tuh. Kalau di rapinya 10 lam. Itu bareng tuh konsen. Berempat saya dari rumah. Ujian bersama. Karena ya Om Ferry yang dorong saya, "Om Cak, ayo dong, temenin saya. Aduh, gimana sih ini? Yaudah kita daftar aja, saya bareng. Sama si gitu deh, kita daftar bareng. Saya bayar segala macam bareng, udah berangkat ke Ciracas saya berempat, sampai pulang dapat konsen ya. Itulah, 4 sekawan ya gitu. Kalau enggak nih? Kalau saya untuk call sign pertama itu di Radio Antar Penduduk Indonesia itu tahun 1999. Kemudian berjalannya waktu setahun kemudian tahun 2000 ditantang sama teman saya sendiri berbarengan ikut Lunar. Waktu itu non reguler di Senayan. Non reguler. Waktu itu kan bikin call sign itu kan nggak semudah yang sekarang ya. Iya. Kalau sekarang kan satu hari Lunar ikhtiar diperoleh maksimum 24 jam. Iya. Kalau waktu saya ikut itu enggak. Jadi hari ini, minggu ini Gunar, bimbingan ujian nasional amatir radio. Setelah seminggu kita ikuti Gunar, next seminggu ke depan baru kita bisa mengikuti Gunar. Jadi prosesnya panjang juga. Jadi setelah kita ikut Gunar, itu kita boleh ikut Gunar. Kalau memang Gunar itu tidak diikuti, pada saat kita ikut UNAR itu bisa dijamin nilai di blok. Ya, karena 50% atau 60% nilai ujian itu ditentukan dari bimbingan. Ya, sama kayak UNAR yang sekarang nih, kalau tanpa sinau kita nggak dijamin lulus. Karena apa? Nggak tahu selak UNAR digital sekarang kan? Gitu. Setelah UNAR itu dilaksanakan, kita tunggu lagi seminggu untuk dapat call sign atau SCAR. Ya dulu SCAR namanya. Surat kecakapan amatir radio. Nah di SCAR itu baru tertulis call sign kita apa yang bisa dipergunakan. Setelah SCAR itu diperoleh, kita store ke lokal. Baru diurus untuk KTA. Jadi kalau untuk keanggotaan sendiri, ya alhamdulillah saya lebih banyak untuk berkontribusi di rapi ataupun di orari. Itu tanpa memandang dulu, nggak peduli lah. Yang penting selama saya masih bisa diberdayakan, masih diperlukan, di situ saya bisa berjalan. Jangan sampai kita berada di situasi di mana kita tidak diperlukan.
Nah, Betul kan? itu yang susah. Nah itu yang susah. Nah, itu yang mikir Om Tias. Terus dari kalian ini yang paling sukai di radio komunikasi ini apa? Misalkan kalau saya sendiri ya, gimana saya bisa menantang kayak power rendah tapi bisa kemana-mana. Yang sampai sekarang Om Icang sampai itu kepo juga masalah antena gitu. Dari Om Sigit deh, apa tadi? Ya sama, saya sebetulnya tantangannya itu apapun jenisnya ya, bukan di komunikasi aja, apapun. Saya orang yang pengen tahu dan pengen bisa gitu. Gitu ya. Iya, bukan di komunikasi aja saya, apapun itu jenisnya. Terlibat dalam kepengurusan kan? Terlibat juga. Terlibat. Saya dari tahun 2009 di wilayah daerah timur saya 2 kali. Oh, salah. Di lokal, Tapi ya. di Rapi ya, di Rapi. Nggak masalah kan? Kita emang global sih. Di lokal aja saya udah 2 periode juga. Terus kalau itu Cang, Sama, intinya pasti apa ya? Penerimaan kita tuh kayaknya kalau kita lebih baik daripada teman-teman tuh kayaknya kepuasannya beda sendiri, nilainya beda sendiri. Misalnya saya bisa terima yang dari jauh 5 dan 7, mereka cuma 5 dan 3 itu ada kebanggaan sendiri ya. saya 5 dan 7 loh, gitu ya kan. Saya 5 dan 9 loh, kan banyak teman-teman gitu kan ya. Berarti ya itu nilai kepuasannya tuh sama pacar standar lah ya. ya maksudnya kepuasannya tuh di situ mungkin ya. Kita bisa dengar dia baik, kita bisa mancar ke tempat dia baik, itu kayaknya nilai kepuasannya di situ sih. Berarti risip ya tuh dia. Ya risip intinya sih. Benar dong kan. Kita kalau nggak bisa ngerisip dia bisa dengar kita kan percuma. Iya. Karena banyak banget kan teman-teman komunikasi sih begitu kan. Soalnya pakai linear kita bisa. Nah, itu beda lagi. Kalau nih kepuasan tata dan tantangannya Om Galing selama ini. Pakai WA ya kalau ini pakai Kalau zaman sekarang banyak pakai WA, Rappling, itu enggak lah. Kalau pakai Rappling buat saya itu memang merupakan tantangan. Paling tidak kan membangun pribadi kita sendiri, bagaimana membuat session yang bisa meresip lawan bicara dengan bagus, dengar lawan bicara dengan bagus, sama tadi seperti Bang Icang bilang. Kalaupun memang orang menerima kita bagus, tapi ternyata tidak menerima pancaran orang dengan baik ke kita, itu perlu diperbaiki kita sendiri nih. Iya. Gitu. Dengan cara dievaluasi lagi nih, apa yang kurang. Kalau memang dirasa udah gak bagus, baru kita bilang kalau bicara kita, tolong perbaiki session Anda. Tapi kadang-kadang susah sih. Ya susah kan. Oh, gitu. Nah itu. Nah, apalagi kalau emang trafficnya lebih tinggi daripada kita. Nah. Kita nggak bisa sebut ya, tapi ya itulah. pengalaman pribadi lah ya. Iya. Dan itu sering. Iya. Bukan 1-2 mungkin lebih dari 10 jari. Jadi kalau kita memang bisa evaluasi dari diri kita sendiri, insya Allah kita bisa pintar secara otodidak ataupun menggunakan pengetahuan di luar daripada itu. Misalnya kayak contoh tadi Om Icang bisa followernya Om Tias kan, jadi follower Om Tias gimana caranya biar bagus, gimana caranya bikin Motivasi. full wave, menggunakan campaign yang lebar, itu bagus sebenarnya. Cuman kalau memang kira-kira Om Icang sendiri bisa belajar, mungkin dia bisa lebih ahli daripada Om Tias. Iya pastinya. Yang Iya. diharapkan kan itu. Orang yang belajar ke kita harusnya lebih bagus daripada kita. Betul. Gitu. Jadi tetap semangat Om Icang. Banget nih. Udah seminggu nggak tidur nih. Puyeng kepalanya. Fisik kenapa bolot? Paling nggak setiap esok 5 night. Enggak, kok ada suara saya enggak. Tinggi sama ya kan? Sama, antena sama nih mirip. Apa? What happened ya naon? Dalam sedikit selama ini apa nih? Kalau di radio komunikasi. Ya kendalanya itu aja sih. Kalau menurut saya sih, ibaratnya kita sudah maksimal udah cukup bagus. Ya. Cuman kadang kalah sama antena Samsung gitu. Tahunan inilah ya gitu ya. Makanya selama ini nih kita udah bagus nih. Kita udah pakai ini. Kita merasa udah wah gitu ya. Tapi kan itu juga kembali
kita juga tidak menyalahkan juga karena ini di organisasi yang berbeda Om. Jadi kita bukan dua-duanya nih di organisasi tertentu sekarang tuh seperti itu. Makanya itu jadi kurang apa ya? Kurang sosialisasi sih kalau Iya Om. Jadi teman-teman itu jadi males, jadi terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Nggak ada motivasi untuk memperbaiki perangkat kita. Kalau ada motivasi kan, oh gue kurang ini, gimana caranya nih kerja keras kan, apa kan, ngumpulin duit lah, apalah untuk menjadikan yang terbaik kan itu intinya. Ya memang digitalisasi dalam komunikasi itu memang perlu. Cuman asal jangan itu mematikan kreativitas diri sendiri. Yang harusnya kita bikin akan diperbaiki, tahu-tahu ada, oh ini ada fasilitas raffling, udah pakai aja raffling, antena sih masih aja jelek gitu kan. Kalau amatir aman. Itu jadi nggak ada kreativitas dari diri sendiri, dari diri pribadi untuk memperbaiki, untuk evaluasi, untuk memperdalam teknik, contohnya begitu. Tapi kadang-kadang itu yang jadi pertanyaan itu kalau misalkan kita disuruh perbaiki perangkat ya, banyak yang alasan kita nggak ada duit. Padahal yang kayak tadi Om Icang bilang ya kerja keras lah, gitu kan. Motivasinya kan kita. Sekarang gini, kita banyak teman yang mampu bisa, masa iya sih nggak mau bantu. Saya dari nol nggak bisa apa-apa sampai sekarang ya akhirnya sedikit mengerti lah, sedikit nggak banyak. Bisa bikin antena sendiri pula. Segala macam sampai akhirnya bermotivasi untuk beli analisa segala macam itu kan dari hasil motivasi kita kuat gitu. Dan tadinya antena cuma 6 meter satu batang yang jadi sekarang naikkan dikit kan itu kan sebenarnya motivasi kan. Oh saya nggak dengar ya, oh kurang tinggi gitu kan. Oh tambahin itu motivasi kita. Kalau yang menganggap itu sepele nggak ada duit segala macam itu mau berarti memang Kalau komunikasi selama ini kita bilangnya komunikasi di ya kalau di amatir ya. Ada kendala nggak dalam penggunaan bahasa Inggris dari Om Sigit? Ada, saya pribadi sih ada. Kalau bahasa Inggris itu biasanya doang lah yang bahasa standar aja. Tapi masih berani kan ngomong kan? Berani sih, berani. Itu teman-teman kita kadang-kadang masih kurang berani ya ngomong. Kenapa ya? Ya mungkin karena takut ya. Padahal kan kita nggak bertatapan langsung sama mereka. Betul, kita bertatapan langsung dengan mereka. Cuma kan yang samping-samping kita, misal kita lagi mengincang, bahasa Inggris itu belepen. Takut itu yang kita jaga gitu. Diomongin Om Sigit. Kita takut misalnya ketemu gitu. Intinya five lane. Nice to meet you. Menteri udah. Tapi jika ada kendala nggak? Ya mirip-mirip lah. Tapi untuk memberanikan diri, makanya saya lihat juga teman-teman kan, saya juga sering nonton teman-teman pada nge-DX segala macam ya kan. Ya intinya ya sama lah kayak kita komunikasi sama-sama teman-teman gitu kan. Cuman kalau bahasa ya cuma yang ditakutin nggak, kadang-kadang kalau udah bahasanya melenceng ke sana-sana ya agak sulit ya, agak payah juga kita gitu ya kan. Walaupun memang kadang-kadang di depan komputer atau di HP ada transit mencet ini biar suaranya terekam ya kan. Ngomong apa sih ini kan gitu. Oke transit voice. Jadi gini, oh dia ngomong gini baru kita balas gitu. Teknologi sudah ada ya. Google Translate sering gitu. Pasti teman-teman rata-rata arahnya ke bahasa. Om Galing juga gitu ya Pak? Kalau saya awal mulanya dengar GSO dengan luar negeri itu saya kadang-kadang juga menangis. Karena apa yang dibicarakan mereka. Tapi berdasarkan tekad monitoring apa sih intinya dari GSO itu. Kita menyatakan selamat pagi, sampai jumpa, sampai jumpa lagi. Sedang berkenal dengan Anda. Intinya itu aja. Saya dihafalin. Pokoknya intinya 3 poin. Gitu aja. Menyapa, report, 7-3. Selesai. 3 berarti ya. Itu masih banyak yang kurang berani loh ngomong itu apa ya di situ. Ya makanya kalau yang kira-kira kurang berani, paling tidak dibiasakan monitoring aja. Monitoring. Kayak gini misalnya, Icang, apa kabar? Baik, oke.
Kalau memang demikian, sampai jumpa lagi. Udah selesai. Udah. Padahal kita nggak nanya loh, dia lapar atau haus. Kan gitu, yang penting kabarnya gimana? Baik. Intinya kan singkat padat udah gitu aja. Malah kadang-kadang mereka yang lebih banyak Bicara, ngomongnya ya, iya mereka yang daripada banyak. kita. Karena kita takut, kalau nggak bisa jawab nih ya kan. Mau apa nih? Aduh ya kan. Apa ya? Kadang-kadang kalau aku selama ini ya jujur aja bahasa Inggris saya emang nilai rendah waktu di sekolah gitu kan. Cuman pada saat kenal radio komunikasi itu orang selalu yang diutamakan report. Jadi ya aku ngomongnya report dulu. Nanti untuk yang FJI tentang antena ketinggian berapa atau pakai antena apa gitu kan. Oh aku belajar lagi bahasa Inggrisnya apa ya? Itu dulu nanti apa pilih. Terus dia nanti ngomong FJI nanti tentang weather istilahnya cuaca gitu kan. Ya udah aku catat dulu nanti baru aku pelajari bahasa Inggrisnya apa gitu. Oh nanti kalau ditanya weather bisa jawab apa gitu doang. Jadi inti perkataan dari mereka kita salin dulu ya. Salin dulu. Urusan nanti nggak bisa ngomong. Yang penting itu tadi 3 kata dulu deh. Terus ya udah gitu kan. Ya apalagi di kontes-kontes seperti yang ada sekarang kan cuma gitu doang. Iya. Penyebutan call sign, setelah penyebutan call sign report, angka kadang-kadang nomor urut gitu kan. Nomor urut, secondary bye-bye. Nggak baca. Nggak perlu tanya rumahnya di mana kan nggak perlu. Ya kalau dia kan ditanya, where are you from? Bingung tahu jawabnya. Rumahnya di mana nggak tahu. Where are you from? Duren Sawit. Bingung kan Duren What? Sawit di Duren mana? Sawit. Negara mana itu Duren Sawit? Nah ini kan di amatir sendiri itu kan banyak modal ya. Tapi kita kalau dari saya sendiri kita nggak bisa menyalahkan orang lebih suka bermain di mode mana gitu kan. Walaupun ada yang main di phone digital F8 biasanya terus atau yang CW gitu kan. Nah kalau dari kalian yang paling kalian suka apa? Om Sigit? Jangan SSB, kalau dia mah senang komunikasi. Phone berarti. Voice dia. Kalau dia mah senangnya mah voice karena banyak ngomong. Jadi saya digital juga main, FT8 juga main. Senang. Di voice juga senang. Kalau yang lain belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba. Om Kali? Kalau saya lebih senang di voice. Di voice. Nah, kalau untuk digital itu cuma sebagai pendukung aja biasanya. Pada saat kita perlu sesuatu yang memerlukan digitalisasi, baru kita pergunakan. Intinya kita cukup tahu lah ya. Nah, Betul. iya benar. Nggak harus terlalu gini-gini. Iya, kalau KSO kayak gini kan enak. Om Tias ngomong apa, nadanya seperti apa, ya, kita bisa tahu nih Om Tias marah atau lucu nih. Gitu. Paling enggak gitu kalau voice. Nah, kadang-kadang kan kalau dari teman-teman yang kita nggak bisa nyebutin, maksudnya gini, banyak yang merendahkan salah satu mode itu. Kalau dari kalian apa? Jangan nih ada orang F8 ini Ada panci atau apa gitu kan. Nah, kalau menurut kalian bagus nggak sih kayak gitu? Sedikit. Kalau saya sih nggak bagus. Ya sama, nggak bagus lah, nggak usah merendahkan. Jangan ikut-ikutan dia, teman-teman tuan rumah. Kita lagi bikin kopi. Habis ini kita on air kita langsung ngopi. Padahal kan kalau mode itu kan karena memang itu adalah standar yang ada di Dendplan juga sudah ada kan, sudah diatur. Kalau dari saya sendiri kenapa kita nggak manfaatin gitu? Kita belajar lah, bukan harus serba tahu gini-gini. Iya. Yang penting kita pernah merasakan semuanya. Kayak CW saya sampai sekarang 5 BBM aja udah bangga kok. Gitu kan, walaupun 5 BBM loh ya. Yang penting bisa monitor, oh dia pakai ngomong apa sih gitu kan udah tahu gitu kan. Itu pun update ya buat 5 BBM nggak perlu harus merendahkan gini-gini. Itu yang kadang-kadang saya masih nggak suka dengan hal-hal seperti itu. Mungkin kalau orang-orang seperti itu ya orang-orang yang memang belum pernah terjun. Biasanya sih aku nganggapnya kayak gitu. Iya. Dasarnya begitu. Tapi juga ada tipe orang yang memang kayak FT8 tuh banyak
cuman gitu-gitu doang, malas gitu. Ada juga yang seperti itu sebenarnya. Ada, pertama karena mereka sadar diri sendiri gaptek. Ya sebenarnya ada, sebenarnya ada. Kayaknya idealis. latar belakangnya sebenarnya ada hal seperti itu, cuman ya karena gengsi kan orang begitu. Ngapain main, padahal dia nggak punya laptop. Nggak punya komputer. Kayak gitu. Banyak faktor lah sebenarnya. Banyak Di memang. belakang itu yang menutupi diri dia sendiri, ya kan? Intinya sih yang penting kalau misalkan sudah ada disediakan di situ ya, kalau kita mau belajar ya silakan belajar kayak PSK atau apa yang aku Olivia itu kan sampai sekarang aja saya yakin masih bisa dihitung orang yang bermain di Olivia. Nah, dari perbincangan ini yang paling kalian nggak interest, bukan yang nggak juga ya, tapi nggak interest, nggak tertarik itu apa di radio komunikasi? Om Sigit, dari Om Sigit. Tertarik apa di topiknya? Yang bukan yang nggak interest, nggak tertarik dari radio komunikasi. Kita kan tadi kan ngomong kelebihan radio komunikasi nih, keuntungan. Nah, yang nggak tertariknya di radio komunikasi apa? Nggak ada sih, nggak ada yang nggak tertarik, semua tertarik semua. Semua sih, tertarik saya. ya. Kalau saya pribadi. Iyalah sama lah. Kalau nggak tertarik sampai saat ini ngapain masih ngebreak? Pokoknya semua itu apa ya? Suatu ya, hobi kan, Iya, hobi kan hobi. suatu batin kita, kepuasan kita kan di situ gitu. Nah, kalau memang nggak ada ketertarikan ya nggak bakal kesini larinya. Iya benar itu. Betul. Itu hobi-hobi itu ya kepuasan pribadi kan. Nggak ada yang bisa tergantikan. Kadang-kadang aja duit yang melebihi loh. Itu jangan diomongin. Ini soalnya nanti kalau didengerin yang di sono kaya. Kalau tidak tertarikan dalam komunikasi ataupun radio komunikasi sebenarnya bukan di radio komunikasi sendiri, tapi dari person. Dari personal berarti ya. Mana ranah komunikasi ataupun ranah ISO yang harusnya buat menyampaikan berita penting atau apa segala macam ini disampaikan yang menceng-menceng seperti ngobrol di dapur apa gitu. Mojok berarti ya. Ngomongin fitur. Sering gitu itu. Itu yang saya kurang suka, terutama ngomongin masalah pribadi orang ke orang. Iya. Itu nggak bagus. Itu aja. Enggak bagus. Ya kalau saya sih sebenarnya itu sih. Ya kalau yang nggak tertarik itu di saat saya pengen pencet PTT listrik mati. Itu sih. Itu takdir. Itu takdir. Makanya aku paling nggak seneng. Waduh, gimana? Padahal hobinya itu kan kepengennya pencet PTT nih gitu kan. Alhamdulillah saya nggak pernah mati ya. Berarti aman berarti ya. Kalau untuk hal mencet titik mati sebenarnya itu bisa disiasati, tias saja kadang-kadang. Iya. Saya selalu menyiapkan Aki. aki. Sama pakai mobil. Gue simpen. Jadi pada saat itu gunakan atau tidak itu dari listrik ke power supply ke aki baru ke radio. Ya, Saat selama ini kan mati itu. lampu, aki masih bisa nge-backup. Paling enggak begitu kita lagi mojok nih, bisa ngecek, nanti dulu lah ada urusan penting. Mati tuh, apinya habis. Backup aja. Aduh. Ada yang mau disampaikan nih buat teman-teman yang lagi nonton kita ini nih, lagi ngobrol-ngobrol nih. Ngomong nggak Om Sigit dari Om Sigit nih. Ya saran saya sih buat teman-teman semua ya, teruslah berkreasi, berkomunikasi dengan baik lah, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Itu aja sih menurut saya gitu dia. Siap, terima kasih Om Jan. Tetap semangat. Walaupun rada budek ya. Pokoknya semangatnya penyeluruhan tuh. Pokoknya semuanya harus semangat. Om Galing. Iya, untuk yang ingin eksis berkomunikasi, jangan lupa untuk perizinan. Iya, itu pasti Dimanapun itu. bentuk organisasinya jangan lupakan perizinan. Selama kita masih menggunakan radio komunikasi apapun bentuknya, termasuk WA ya, Iya. walaupun tidak disarankan WA-nya gitu. Itu tetap harus tetap harus punya izin komunikasi, entah itu di radio antar penduduk Indonesia ataupun di organisasi amatir radio Indonesia, itu nggak masalah. Yang penting salah satunya itu harus
Ada izin. Ada izin. Jangan sampai kita jadi mana ya? CA sumur banyak. Oh iya, CA sumur. CA sumur gitu. Ataupun breaker bodong gitu kan ya. Gitu Om Tias. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi inilah cobaan radio hobi radio komunikasi, dan ini adalah obrolan-obrolan singkat. Ya kalau misalkan ada kekurangan, kalau dari setup sih memang masih kekurangan ya, masih banyak yang baju gantung, tas gantung gitu kan. Karena ini baru pertama kali nih teman-teman. Tapi saya berharap kalian bisa memberikan apresiasi buat teman-teman yang sudah hadir di sini, Om Sigit, Om Icak, sama Om Galing. Dan kalau ada yang mau disampaikan atau ada usulan, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis bincang-bincang langsung praktek antena, guys. Langsung praktek antena, guys. Jadi seperti ini kesibukannya. Om Sigit, Om Galing, dan Om Icang. Bapak Dora nggak mau bantuin? Takut terkenal. Ini yang Dora ini. Ya, 1,5 itu pada nitip di sini. Antenanya di atas. Tinggal naikin gitu. Brimobnya lagi sibuk. Tuh. Tinggal Order dulu kan. dokter ada. Paralon dari tempat tukang pulung. Pulung, udah pas, pulung kagak dapet. Dari tukang pulung pindah ke pos satpam. Ini pernah ada yang tebal. Yang itu, yang bekas uji coba kemarin kan beli itu banyak. Wah, ini 3/4 itu. Ya, jangan ngomong kalau di sana. Kemarin ada 2 meter gua bawa nih. Gua bawa buat apa? Buat antena. Iya, kata gua bisa. Buat air gua dari toren gede kan tuh. Pakai itu Mika ya. Kita solder. Iya, mana udah. Kenapa nggak ini dilurusin supaya ini berapa? 40. Enggak, 10 meter. Oh, iya. Lempeng aja. 40 kependekan lah, jauh. Ini bikin beginian Om terlalu berat tapi ya. Iya. Pakai aluminium dong. Iya, saya kan nggak tahu. Besi. Nggak apa-apa. 2 meter itu mah. Nah, bikin yang 40 buat vertikal. Iya, vertikal. Buat vertikal. Jadi kokoh. Nemu. Ini kan barang rongsokan semua kita bikin. Sekarang mau udah vertikal aja ya. Bawa korek gak? Ya Om. Aduh. Dipakai lagi ntar. Ya buat nambah-nambahin dikit. Persiapan nih. Harus
menyongsong masa depan. Yang sini kan Jam? Iya, itu yang di atas. Yang mana aja yang panjang? Yang panjang. Nanti kan ini kan kita bagi dua. Ini Roma. Inilah. Nanti dikasih lem bakar, udah ada tuh. Lem bakar ada. Ini Isolasi bakar ada. ada saya. Ada semua tuh. Saya bawa. Berarti komplit ya? Ini saya bawa tataran yang gede yang kecil. Ini mah udah bengkel ceritanya. Daripada nggak bisa tidur, nggak bisa tidur lagi, apa ya Om? Ini kurang tuh. Ntar juga minggu depan check-in 10 meter jadi lagi. Iya. Ikutlah pasti saya partisipasi. Banyak yang nanyain Om Tias ya. Banyak. Saya malam kemarin udah ngomong sama Om Aso, Om Hadi, sama siapa namanya Iskandar. Kalau terjadi, Asal udah on lagi berarti. Jendra nggak ngomong aja biarin. Biar jadi rame. Iya. Jadi yang kemarin itu yang lama itu take down dulu, jadi kan ada yang lihat udah nggak terdaftar kan. Padahal Udah aktif. ini udah berapa puluh tahun ini. Apa namanya? Pipa. Ada 20 tahun kali. Buset. Lama juga. Ini nanti ini kecilan. Nah, ini gampang. Soalnya di sana di toilet dulu. Ntar Toiletnya dulu kan. saya nggak akan beli ini nih kalau bukan seorang amatir. Karena seorang amatir saya beli beginian. Karena gara-gara amatir tuh jadi begituan. Saya mana pernah beli gitu-gituan. Tapi konektor jubrak begini bengkelnya dia. Tapi ya apa? Inilah happy lah ya. Happy. Biar penasarannya nggak hilang. Dia kayak Om Tias bisa kemana-mana. Mau gua kemana-mana Om Tias. Kalau Galing kemana-mana kan pakai ini motor. Beda tujuan. Dia bisa dari Pengnas malah. Kemana-mana pakai motor. Ganti baru lagi yang mana nih? Ini baru motor. Iya kalau buat aja. Kemarin kali ini kan? Yang kemarin terakhir itu bukan ini lagi? Yang kemarin teman-teman Tom, kau atau ada yang ini? Oh, belum izin belum nih. Ini guys buat penyemangat. Ini motor baru buat cantelan. Benar gua ini walaupun gua bukan bagian tapi gua masih lah lu kerjanya apa gua gituin kan
mente. Laku aing golep. Gimana kan udah terasa? Sama kayak Pak Iskandar juga, makanya dia jarang karena mainnya dia di Ya masih terus di sudah tim kita. Pas dia ini kayak gitu udah diulet dulu dia. Karena apa namanya ya jarang. Hampir nggak ini ya kalau apa seru juga sih, cuma memang agak kayak gini ya 8 pertama orang-orang bubar jadi oh ya itu aja saya ngejar dapat kuat aja dari RT8 semua ya om ya. Ya, kalau nggak dari pon mana bisa ngejar kuat kita di gadget ya om. Ini lah Berapa yang tadi 12 meter. gurunya apa? ini kalau gue pilih kan ntar yuk ramein di ini oh bikinan tekniknya gitu ini 10 nih udah sekarang 10 belum pada udah dokter Dalam ya? nggak di luar di situ belakang itu abangnya itu kabel tanya aja loh Soalnya di mana om dia? itu di meja di Jendela kelihatan itu. dokter itu di sini Oh ini atas ini ya? Ada apa? gua nggak bisa mau apa ya gimana tuh enggak naruh sembarangan kan enggak kucing ya kan Iya soalnya. Nah, gimana? ada di ini di sebelah bisa Iya dua. Kalau misalnya nambah reflektor ya. ya Bomnya berapa tadi om? Pokoknya 180 180 cm. Bom. Iya, 180 cm. Berarti biasanya kadang-kadang 2 meter. Ya kita beli 2 meter. 2 meter, nanti kan hitung 180. Nah, itu tinggal maju turunin, maju mundur. Mempengaruhi matching ya. Nanti nyari apa impedansi. Kalau matching kan tergantung driver. Oh ya itu matching. Nah, kalau impedansinya di situ. Maju mundurnya reflektor. Gitu aja. Jadi kalau misalkan pengen yang bagusan, driver dipatenin dulu, baru nanti reflektornya yang maju mundur. Gitu. Wah, golok dikerjain nih golok ya. Iyalah. Ini beli nih nggak pernah dipakai nih gua. Beginian nggak pernah dipakai. Susah. Udah panas tuh. Apa tuh? Cepet panas. Oh, gitu panas, panas. Panas gitu. Lama banget nyarinya. Langsung praktek, guys. Ada om sih. Dia minta beli dulu. Konektor. Ini ada gue ini nih, Eno. Gak ada, gue nyari ini gue dapetnya N semua. Ini nyari di barang bekas ini. Barang bekas aja. Iya lah, mana ada lagi beli baru.
Ini juga bagus loh ini. BTS. Bekas BTS. Pakai kabel. Iya, pakai kabel. Pakai kabel ya. Dapat nih. Ada. Ambilin bang. Ini mau pola solder. Terus rabut tuh. Ini apa nih? Nih. Rambut ada nih. Ya itu ambil. Potong. Potongannya. Itu di situ. Depan. Tebal kan? Tebel itu. Rabut banyak itu. Jangan pakai hitam. Belajar demi masa depan bangsa. Cara nyambung itu tuh, cara nyambung mana? Yang di Facebook di sini gua. Enak ya. Tapi yang sebelah sini di dulu deh, lupa dulu. Solder. Hah? Dapat di folder ini. Jangan keras. Di tangan dulu ya. Itu di sana. Kamu pada beli gitu pakai postek aja. Sama ya. Pakai postek. Ring gitu ya, Ring. Oh. Kenapa nggak pakai sambungan tadi gitu? Apa yang dulu? Oh ya, masukin aja dulu. Tahu cara nyambung. Tolong deh ini. Nggak dibentur tuh udah kamu. Ya, cukup aja. Udah jangan bagus-bagus model yang kecapean caranya. Nah. Tutup dulu. Kemudian dibeset dulu yang sebelah sininya dikit. Nanti kasih selasi bakar. Pura-pura nggak disambang gimana? Bukan racun ini. Biasa racun diminum kan. Racunnya beda beda. Nah, rasanya printer. Selesai. Saja. Pakai cutter. Enggak buat buka. Murah. Nasi goreng. Kabel. Beset dulu. Masukin sini jepit. Udah dia. Oh sudah ada malnya, sudah ada tandanya.
udah dikasih tanda. Iya, punya saya. Settingan ini di bawah 26 sekian, pas di atas naik 100. Iya. Iya, saya pengalaman dari 40 meter base. Iya, kan saya masang sendiri. Jadi di bawah sekian, di atas sekian. Jadi beda-beda karakter masing-masing kan. Ini saya lihat kemarin saya bawain sekian, saya naikin posisinya. Oh sekian, saya turunin lagi besoknya. Kebetulan saya males naiknya, jadi nggak sehat. Nyelotok naik dong, ini bisa. Udah turunin, saya ulang. Udah dapat, yang jadi sesuai. Beda 100 lah. Targetnya kan di 27.400 lah ya. Ya, kalau 27.400 jadi 27 lebih banyak tuh, jadi 27.700. Tapi kalau ngejar di 300 itu nggak mungkin ya, 27.300 terlalu jauh ya kalau buat 28 jauh. kejauhan ya. Jauh. Tetap Emang yang bagus itu di 600, 600. ya itu saya kemarin dapetnya di segitu udah. Bisa. Jadi atas bawah. Ngambil apa? Yang 55 itu triple Ya, 5 triple bisa. band. Reben sama Rapi juga bisa. dia menjadi free band itu memang. Berapa mili? 10 ya? Apanya? Bisa. 10. 10 ya? Dapat dari itu, rongsokan dulu. Kebetulan saudara. Oh. Sisa-sisa kita kondisikan. Ini lama di rumahnya Vokalivo. Jadi saya dapat, saya taruh semua. Sisa-sisa kemarin saya dapat cuma tipis-tipis 3 mili cuma banyak. Saya dapat seukuran ube itu ngambil 6 biji apa ya, anak-anak susah ambil. Kurang tebel nih, yang di rumah yang tebel udah, yang di rumah. Ini besok kalau ada lagi saya berdayakan lagi. Itunya Cak. Apa Om? Kecil. Hah? Di apa namanya? Ujungnya. Ini. Tapi kan ini kelipatannya Om. Sudah. Hah? Apa? Sudah. Kelipatannya. Jadi kan ukurannya dari turun sini ke sini bisa turun pas. Kalau dia yang paling kecil lagi lucu. Iya. Ini juga kalau ini kecilan belakangnya aneh lagi. Ini 7/8, 3/4. Maksudnya jadi kalau misalkan kecil enteng gitu di atas itu enteng. Oh, segini saya rasa belum. Kalau aku sih ini sudah tutup. Standar lah saya bilang. Soalnya Hah? Yang mana? Ini yang kecilin. Ini dikecilin lagi. ada yang kecil lagi ada. Iya ada tahu, cuman kan lucu. Jauh jaraknya sama ini. Jadi ini nih. Dibuletin. Potong cari potongan Ini saya buletin. Potong apa? dua. Potong gua nggak bakal nganter. Ini saya tutup lakban yang karet Oh iya iya. yang ditarik. Bukannya setengah mati. Baru semalam pada ditaruh. Pasang taruh, besoknya saya turunin lagi. Bukanya setengah mati, susah banget. Sampai saya black. Nggak usah lah, besok buat apa? Nggak usah. Buat itu doang, buat kabel aja. Buat kabel koek. Oh iya. Kalau ginian mana? Iya, tadi maksudnya biar kuat gitu. Saya antisipasi, malah nanti bukan. Ini udah masuk ini lah, nggak terlalu kecilan, nggak terlalu kegedean. Tadinya suruh satuin yang atas. Kalau satuin kan berarti kelipatan sini yang mau sini. Itu gede amat. Ini saya bilang udah. Saya lihat dari teman-teman rata-rata rekomendasi. Kalau enak. 240 nih ngomong kalau nggak salah itu sama saya. 245 bener, 245.
bikin reflektor nanti kalau saya mau bikin Bikin satu lagi. Hah? Bikin satu lagi. Bikin reflektor. Bikin itu lagi. Iya. cuma masih ada 3 kan. Reflektor. Berarti panjangnya berapa kira-kira kalau belakang sama? 5 kali 5%. Aku nggak bisa pakai kalkulator. Dikali 5%. Iya, tambah pokoknya tambah 5%. Kami sih. Nah, itu kan 5% ada nama kaya. 250 berapa? Ini pakai ini berarti kan? Iya. Sama. Panjang. Tinggal yang pendek. Nah, rambutnya. Enggak nggak temu kok ya. Lu masih gua belakangnya 20 juta ini. Waktu masukin ini. Banyak. Kan rugi. Dipotong. Dipotong. Ini mau kepanjangan gitu. Baut yang kemarin pendek ya. Ini baut baru. Yang kemarin yang mana ya tempatnya? 257, 25. 257 25. Baut yang kemarin gua lupa naruh gitu. Boleh ya. Bosnya langsung ada payungnya. Enggak. Gua mau mana ya? Aduh. Salah mana ya? Jadi akhirnya kan nggak boleh potong-potong dulu. Tahan lagi, itu tidak boleh. Lagi jemput. Ya deh. Hai. Apa? Halo. Ya, bentar bapak ke situ. Ya. Bentar. Nanti lah. 135. Ini aku punya tes. Karena kering. Mana? Sebut nama itu. Bisa nih. Ini ada gini gitu. Udah halus, pendek. Nih. Gua kemarin pakai yang segini. Ini ngilang mana nih baut? Hilang nih baut. Mana ya? Ini nanti buat dirinya nih. Masukinnya bebas kan lu? Mau nembaknya kemana dulu? Mau nembaknya kemana dulu? Ke Eropa. Ke rumahmu berarti ngadepnya Rumah saya Gini ya? menghadap ke matahari Gini pagi. kan? Matahari pagi di mana? Matahari nanti. Sana, di sana. Agak begini matahari pagi nyerok. Mau ditembakkan ke sana. Iya, barat. Berarti ini kanan, ini dapat plusnya. Ini plus. Depannya sini nanti ya. Dari sini. Jadi arahkan yang paling banyak stesen musiknya. Kalau ini kan gol kan. Karena kan Afrika atau apa kan atau Antartika kan nggak mungkin ada. Ya arahkan ke yang paling banyak. Ke arah ke matahari terbenam kan? Pokoknya yang kira-kira kan ada sana nih. Berarti kan nanti dapatnya kan di situ sekitaran sini. Jalan sonok sini kan? Nah, Iya, ke arah matahari terbenam kan di sana. nah ini kan dapatnya kan Antartika. Agak nyerong ya Om, jangan pas matahari terbenam gini ya? Nah, Apa ada miring gini? nggak miring gitu, mending miring aja. Oh gini ya, mataharinya di sana? Iya, matanya Oh jadi agak begini ya, antara utara, jadi ini di utara ya? Iya, Arah utara gini ya? Iya. Agak nyerong utara sama selatan ya? ini agak sedikit. Utara barat ya? Kalau aku kan memang sengaja kan ke situ tadi kan buat nyari
pelajaran yang kalau misalkan nggak dapat Eropa minimal dapat Kenapa gitu? Jepang atau lolos ini Om. Iya kurang lebih tadi baut yang tadi. Ini baut gue yang pertama mana ya? Hilang ini. Baut gue yang pertama mohon. Pakai ring. Oh, ada ring. Ini ring nih. Mana? Potong ya? Yang potong. Yang potong. Gak sampai tangan jadi kan. Oh, Ini gede ini bisa. baut yang aslinya mana ya? Enggak Om. Enggak. Cukup. Ya pakai itu. Ada lagi enggak? Apa gitu? Cukup nih. Ini. Ini. Oh, yang model payung ya? Perlu tuh beli baut begitu tuh. Aduh. Berarti ada kamera ini. Kan ini kan utara. Oh iya, Ini kan utara. Soalnya kan utara Utara kompas soal. sama utara peta kan beda. Oh gitu. Iya. Jadi emang kita menyediakan kompas. Jadi ada, kenapa aku ngomong 330 sampai 270 ya ini tadi. Jadi kita ke arah not nanti nih. Ah, Arah ini nih, ke arah ini ya. Ah. Antena ya. Antenanya kan. Pantesan beda ya. Apa? Mas dari ini. Utaranya. Peta sama kompas bedanya. Cukup. Nah, cukup. Yang apa ya? Buka. Kita ke arah utaranya. Kompas ya. Mas? Iya. Terus masalah kabel juga apakah harus dijaminan atau tidak? Om? Apa? Masalah kabel. Nggak usah. Ada dua teori. Tapi saya penganut bukan model seperti itu. Teorinya teori langsung ya. Enggak, soalnya gini. Di amatir itu dikenalkan anylag. Jadi kalau anylag kan nggak ada ukuran. Nggak ada ukurannya. Terus pengaruh dari panjang antena terus nyambung. Iya. Enggak, kalau nyambung kan beda hasil juga. Om. Iya beda. Cuman kan karena kan yang dibutuhkan kan cuma di sini. Terus kita sudah ditahan sama ini. Kecuali kalau misalkan dia Soalnya langsung nyambung ke sini. posisi antena saya ini, saya kabel ini kurang panjang. Oh, mau nggak mau masa udah RG8 nyambung lagi. RG8 aja. Ini RG58 ini maksudnya, sorry. Saya lagi nabung buat RG8 30 meter. 30 meter. Ya karena saya butuh 30 meter. Kalau nggak nyampe antena. Kabelnya masuk ke rumah. Agak jauh saya masuk. Apa ada 50 meter mau beli nggak? Tuh 50 meter. Piro, Mas? Piro. Boleh. Pasang kalau aja. Boleh kalau cocok. Boleh kalau cocok, Om. Tuh kalau cocok boleh tuh. Ntar aku ambilin ya. Yang pasang. Enggak lu gitu. Dasar calo ya. Lu nggak ngargai orang lagi udah baru udah solder gitu. Enggak lah, itu kan tetap dipakai. Nanti itu bikin balon bawah ya gitu, biar rapi ya gitu. Bikin tutupan kok. Ya nanti itu mah gampang, itu mah bisa kita kerjain lagi. Kalau kabel banyak sablek kok. Tapi enggak ada seperti di sini mah ada. Ada dong. Itu di situ ada. Ini kenapa? Dia tahu gua juga udah hari kapan hari. Itu pakai yang tadi tuh konektornya yang ada kulitnya. Tapi kan pengetahuan enggak. Dari panjang banget.
tapi susah proyek. Susah proyek. Gas, Sebenarnya sih 53. ya gas udah. Nah, cuman dia ngejual ke aku waktu itu 50 aja. Ya gas. Mantap tuh levelnya gimana gitu? Enteng. Oh, kan disesuaikan. Hah? Saya kalau dipotong 20 kan tuh 50, dipotong 20 kan sayang. Ini 50 aja. Saya kalau di rumah itu kan memang dari atas masuk ke dalam rumah itu 30 meter. Oh. Jadi kalau punya kabel 20 itu malah nggak pakai. Nanggung. Itu aja saya terakhir minta kabel dia nih, harga 8. 23 meter lagi dah. Itu buat Sigma itu, buat Sigma. Ketinggian cuma 6 meter. Kalau nanti dia saya taruh di apa? Ini mau dipotong 30, nggak sayang. Nggak kalau misalkan kita mau beli, apa tujuannya baru semua. Kalau misalkan mau Jangan dipotong, lewerin aja sih. kalau aku sih emang suka Level gas genteng. Apa yang kepotong? jadi kayak gitu tuh Mer. Iya, iya. Komat saja, komat. Tinggal deal-dealan. Iya. Jadi rekam dong.